Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ke dalam kalbu kita nikmat iman, nikmat yakin. Dimanapun kita berada, kita yakin Allah selalu melihat kita. Apapun yang kita kerjakan, kita yakin Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Entah kita melakukannya sembunyi-sembunyi ataupun di hadapan orang banyak. Apabila tidak ada nilai dari manusia, dari hadapan Allah pasti ada nilainya. Apabila tidak ada kritikan dari manusia, catatan di hadapan Allah tidak pernah lepas. Betapa penting bagi kita setiap kali ada kesempatan mengingat Allah dengan diisi mohon ampun kepadanya atas perbuatan yang kita sembunyikan. Jangan sampai orang tahu, tapi Allah tahu. Dan dimanapun kita berada di tempat milik Allah. Termasuk saat ini kita berada di tempat yang diistimewakan untuk ruku dan sujud. Semoga pertemuan kita dalam melaksanakan ibadah ini mengantarkan kita untuk dapat bertemu di hadapan Allah dalam surganya, di bawah naungan dan rahmatnya. Ada pertanyaan, mana yang benar, ilmu pengetahuan ataukah Al-Quran tentang bumi? Disebutkan bumi itu bulat, tapi dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Jadi satu hamparan firasyan itu. Was-samaa'a binaan, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu, dengan air itu, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Karena itu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kalimat firasyan ini jelas tidak diragukan memberikan makna. Kalau secara bahasa aslinya firasyan adalah satu hamparan, satu lagi firasyan hamparannya juga. Namun kita perhatikan tulisannya fa ro shin alif. Ro-nya dibaca panjang tapi tanpa huruf alif. Adapun harokat di atas itu bukan huruf. Tentu penulisan tanpa alif dengan bacaan panjang mengandung makna yang sangat mendalam. Kita perhatikan tulisan firasyan yang awal, yang asal makna satu hamparan. Allah telah menciptakan bumi sebagai firasyan. Apabila tidak pakai tanda baca, tentunya antara bacaan firasyan dengan furusyan sama. Kalau firasyan satu hamparan, tapi kalau furusyan bukan satu tapi banyak. Dan kita ketahui bersama bahwa matahari senantiasa memancar, memberikan sinar matahari tanpa batas waktu, terus menerus selama matahari masih ada, tentunya memberikan panas. Walaupun orang-orangnya tidak selamanya panas terus, ada gelapnya, tapi kan matahari terus memberikan panas kan selamanya. Sebab saat ini kita sekarang jam 12:30 di Indonesia, di tempat yang lain saat ini ada subuh kan saat ini juga di tempat yang lain. Nanti pas kita maghrib di tempat yang lain ada yang masih zuhur. Artinya panas terus kan. Nah, dari kalimat bahwa matahari terus memancar dan tidak ada redupnya, Al-Quran menyebutkan demikian.
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarna manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Adapun disebut sebagai tempat terbit, tempat terbenam, itu sebetulnya tergantung di mana orang berada. Pada saat di kita melihat matahari terbit, di tempat yang lain kan sedang memancar tengah hari kan, di tempat yang lainnya lagi kan sedang gelap itu. Jadi sebetulnya disebut terbit dengan terbenam itu adalah dihubungkan dengan kehidupan manusianya. Mataharinya enggak. Ya, sejak diciptakan sampai sekarang terus panas. Kemudian buminya yang jelas-jelas kadang-kadang kena sorotan bumi sebelah sini, matahari sebelah sini kena sorotan, sebelah sini tidak kena sorotan, kan begitu saja. Dari situ dapat dipahami bahwa kalimat firasyan ini dengan tulisan tanpa alif ada makna. Kalau pakai alif menunjukkan cuma satu hamparan, tapi kalau tidak pakai alif hamparannya itu banyak. Ketika bumi bulat, bumi seperti ini, di sini terhampar, terlihat, di sini kan gelap, menunjukkan bahwa memang bumi itu adalah sudah disebut-sebut dalam Al-Quran. Firasyan itu bacaannya satu hamparan, tapi tulisannya tidak satu, banyak hamparannya. Nah, dengan tulisan ini, jadi tulisan ini memberi makna banyak, ketika dibaca memberi makna satu. Ketika terdengar bacaan alladzi ja'alakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bumi satu hamparan. Pas dilihat tulisannya enggak satu, hamparannya banyak. Kenapa disebut hamparan? Biar terasa kita tinggal di bumi tenang, tentram, tidak takut jatuh. Sebab kalau umpamanya ini bulat, kita berada di sini akan takut jatuh. Tapi tidak terasa kan? Dan atas bawah itu kan tergantung posisi kita berada di mana. Atas bawah itu bukan tempat yang menunjukkan atas bawah, tapi posisi kita. Sebab kalau umpamanya kita naik sampai ke bulan, kita mendarat di bulan, kita akan melihat bumi di atas bulan kan? Ketika berada di bumi, kita melihat bulan di atas bumi. Jadi atas bawah ini bukan ditentukan oleh benda di mana berada, tapi oleh kita berada di mana. Nah, salah seorang astronot Amerika bernama James Irwin pernah berkata, sepulangnya dari bulan dia cerita, saya sewaktu berada di bulan melihat bumi berada di angkasa. Berarti dari bulan melihat ke bumi ke atas, dari bumi melihat ke bulan juga ke atas. Yang benar atas yang mana? Apakah bumi di atas bulan, apa bulan di atas bumi? Jawabannya dua-duanya di bawah. Yang atas cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menuju ke atas itu ke sana, ya karena berada di sini. Kalau dari sana ke sini ke atas. Yang dari sana ke sini ke atas juga, dari sana ke sini ke atas juga. Kalau begitu maka hakikat atas itu sendiri sebetulnya tidak bisa dijadikan ukuran untuk memposisikan di Allah itu di atas, tidak bisa dijadikan ukuran. Ukuran atas bawah itu hanya sesama makhluk. Kalau dihubungkan kepada Allah enggak lagi bisa dipakai itu. Dan pada dasarnya kita menyebut atasan saja kan tidak selalu ditentukan oleh tempat kan. Bapak berada di Telkom ini punya atasan. Ketika Bapak bertugas keluar Jawa, ada tugas mungkin bahkan sampai ke luar negeri, naik pesawat. Atasan Bapak sekarang berada di mana? Ya di kantor. Berarti siapa yang lebih atas? Bapak lagi berada di pesawat, nah, di atas kan gitu. Sementara pimpinannya berada di bawah. Nah, kalau atasan dan bawahan diukur dengan tempat, tentu sulit untuk kita terima. Oleh karena itu kita menghadap kepada Allah juga sebagai zat yang maha tinggi, yang maha atas, tidak diukur dengan tempat, tapi lebih kepada yang di luar jangkauan akal, di luar jangkauan, di luar ukuran pemikiran kita. Baik, saya lanjutkan. Pada penulisan umum di luar kitabullah Al-Quran, tentu lafaz ini tertulis tidak tentunya akan berbeda. Harusnya pakai alif.
begini firasyan. Kalau umpamanya di luar Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran, bacaan firasyan tulisannya begini tanpa alif. Sehingga ini mengandung dua bacaan, firasyan dan furusyan. Di dalam surat Al-Waqiah kan ada furushim marfu'ah, hamparan-hamparan yang tinggi. Jadi kalau firash satu, kalau furush banyak. Melihat tulisan banyak, mendengar bacaan satu. Nah gitu. Ketika mendengar bacaan menggambarkan ketenangan dan ketentraman hidup di muka bumi. Melihat tulisan ternyata bumi ini adalah memiliki banyak hamparan. Hamparan sebelah sini, hamparan sebelah sini, hamparan sebelah sini, semuanya hamparan. Itulah sudah menggambarkan dari tulisan ini tidak bisa dikatakan bertentangan. Ayat ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena sudah dijawab oleh Al-Quran antara jawaban dan tulisan. Luar biasa ya, tulisan Al-Quran ini beda dengan tulisan hadis. Ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Saya lanjutkan bacaannya nih. Dengan menggunakan huruf alif kalau sekiranya bukan dalam Al-Quran. Namun di sini meski semua ahli qiraat menerima dan membacanya dengan panjang, tapi lafaz tersebut tertulis tanpa huruf alif. Dengan penulisan ini maka terlihat sama antara penulisan untuk mufrad atau singular dengan penulisan bentuk banyak atau plural, yaitu furusyan, hamparan-hamparan. Dengan adanya kesamaan penulisan yang sama untuk bentuk mufrad dengan bentuk jamak, untuk bentuk satu dengan bentuk banyak, maka penulisan ini memberi isyarat bahwa bahwa bumi yang diyakini bulat terlihat hanya satu hamparan saja. Karena dengan satu hamparan ketenangan hidup dapat dicapai. Berbeda dengan tinggal pada tempat yang bundar atau yang bulat, tinggal di bola, kita repot ini. Dan pada saat yang sama penulisan ini juga memberi isyarat adanya hamparan yang banyak. Hal itu dipahami dari informasi Qur'ani melalui bentuk tulisannya, yaitu Al-Quran telah menginformasikan bahwa hamparan di satu belahan bumi berbeda dengan hamparan di belahan bumi lainnya. Sehingga pada saat ini sebelah barat waktu siang karena terkena sinar matahari, ternyata di sebelah timur sedang dalam keadaan gelap malam. Jadi bacaan membimbing manusia menuju ketenangan perasaan, sementara tulisan membimbing mereka menuju keluasan wawasan. Subhanallah, ini Al-Quran ya gitu. Bacaan firasya, nah memberikan ketenangan, satu hamparan. Pas dilihat tulisannya sama dengan furusyan, banyak hamparan, membuka wawasan yang lebih luas lagi. Dengan demikian maka tercapailah keseimbangan dan integrasi antara keyakinan yang diisi keimanan dengan menyebut panggilan ilahi, pemikiran yang diarahkan untuk memiliki wawasan yang luas dengan melihat tulisan kitab suci, dan perasaan yang tenang dengan memerhatikan makna dari kesamaan bacaan dan tulisan. Jadi melihat tulisan kita dipanggil untuk memperluas wawasan tentang bumi. Mendengar bacaan kita dipanggil untuk meyakinkan diri kita ke hadapan Allah bahwa kita diperintah oleh Allah untuk memanfaatkan alam dengan tenang, untuk suku, untuk ruku, sujud, dan berinteraksi sesama manusia. Allahu alam. Ini adalah ya kajian sekilas tentang makna firasyan yang belum diambil nih bukunya. Ini sudah dicetaknya tapi belum diambil. Di percetakan sudah, saya waktu ngontak hari Kamis sudah selesai dicetak, cuma tinggal dijilid. Sekarang mungkin sudah dijilidnya ini, yaitu buku berjudul Mujizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat ya. Ya, ini antara lain pembahasannya. Dan ada lagi pertanyaan yang lainnya, atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau sekiranya ada.
Kemudian pertanyaan yang lain, ya, ini pertanyaan tentang realita politik ya. Pertanyaannya tidak perlu disebutkan orangnya. Ada tokoh politik dan juga tokoh agama yang mengatakan bahwa ISIS dilahirkan oleh Ikhwanul Muslimin, Hamas dilahirkan oleh Yahudi. Ini gimana tanggapan kita ini? Yang berkata ini bukan orang bodoh nih, seorang guru besar agama, tokoh agama, mengatakan bahwa ISIS buatan Ikhwan Muslimin dan Hamas buatan Israel. Aduh, ini tokoh agama ini kekurangan wawasan dia. Atau dia memang dikepung dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan realita. Mungkin dikirim buku-buku, didatangi oleh orang-orang, disampaikan kepada dia berbagai macam berita. Ini sangat berseberangan dengan realita nih. Kalau Hamas buatan Israel, kenapa kemarin bulan Ramadan Hamas berperang dengan Israel? Dan cuma Hamas yang berperang dengan Israel. Yang lain cuma ngomong, perangi-perangi. Yang langsung terdepan Hamas dengan pasukan Al-Qasamnya, brigade Al-Qasamnya itu. Bahkan pada waktu akhir bulan Ramadan diberitakan beberapa komandan Yahudi terbunuh oleh pasukan dari Hamas. Untuk dari Hamas tidak ada perbedaan mana komandan mana prajurit, karena memang tidak tampil berbeda, semuanya di kemah-kemah semuanya. Bahkan ada seorang komandan dari Hamas, dari Al-Qassam, pakai tutup wajah, langsung masuk ke lorong-lorong, masuk ke dalam terowongan, dan orang penasaran, para prajurit yang lainnya penasaran siapa dia, karena gerakannya agak aneh, bagus, cekatan, sampai akhirnya mereka mendesak, siapakah anda? Pas dibuka wajahnya, ternyata pemimpinnya. Itu memang sulit diketahui mana pemimpin, mana bawahannya kalau dalam perjuangan Islam itu. Dan pada waktu diberitakan bahwa ada gencatan senjata 72 jam, itu sebetulnya orang-orang Yahudi sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perang melawan Hamas. Maka diadakanlah gencatan senjata. Pas berlangsung gencatan senjata, hari pertama pimpinan Al-Qassam menugaskan beberapa prajurit untuk menggali tanah yang sempat tertutup, yaitu terowongan yang tertutup karena dibom oleh Yahudi. Pas dibuka terowongan tersebut, digali, yang diperkirakan sudah tergeletak di situ 26 orang mayit mujahidin, karena sudah kehilangan sejak sebulan lebih. Sebulan lebih mujahidin masuk ke dalam terowongan, ternyata langsung dibom dan tertutup, nggak bisa keluar. Pas dibuka, keluarlah 23 orang mujahidin dalam keadaan sehat, tidak kelihatan capek, letih, lesu. 23 orang. Membuat orang yang menggali terowongan pada bingung, rasanya mimpi. Benar kita ini dalam keadaan normal? Kok ada orang yang sekian lama hilang, berada di dalam tanah, tiba-tiba keluar, tampil dalam keadaan sehat? Akhirnya, ya sudah, kalau realitanya udah diistirahatkan mereka 23 orang. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan anda selama berada dalam terowongan? Ya alhamdulillah, diberi nikmat sehat oleh Allah. Terus kalian makan dari mana? Minum dari mana? Bernapas dari mana? Semuanya adalah di luar jangkauan akal. Itulah al-iman. Karena Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan udara. Kalau Allah menghendaki orang hidup tanpa udara, ya gampang-gampang saja. Allah menghendaki orang hidup tanpa makan sekian bulan, tanpa minum sekian bulan, gampang-gampang saja.
Dan orang yang 23 orang tadi itu berada di dalam tanah 25 meter ke dalam, tanpa ada pernapasan yang normal, kecuali ada lubang kecil katanya untuk 23 orang. Lubang kecil nggak tahu dari mana itu. Dan ketika ditanya apa saja yang kamu makan, ya kami kadang-kadang sehari makan sepotong korma, sebuah korma dibagi dua sehari. Minumnya bagaimana? Ya nggak nyampe setengah gelas dalam sehari. Itu pun untuk mengambil air minumnya, itu saja sorban atau kain ditempelkan di tanah, ketika basah diisap. Sebulan lebih, bulan Ramadan kemarin mereka berada di dalam, bukan tidak makan karena menunggu maghrib, mereka tidak makan karena nggak ada makanan. Dan tidak jelas sahur atau bukanya, cuma mereka mungkin memperkirakan saja. Sholatnya juga tentunya mereka tidak lagi memperhatikan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak mendengar. Walaupun mereka bawa alat komunikasi sudah mati, nggak bisa dicas lagi. Sebulan lebih di dalam. Makanya pas keluar itu para komandan mujahidin Al-Qassam terasa betul rasanya ini adalah bangkit dari kuburan gitu. Itulah kekuasaan Allah. Nah, kemudian itu pada gencatan senjata hari pertama. Makanya berikutnya diperpanjang gencatan senjata. Artinya perang berakhir karena memang sudah tidak mampu lagi melawan kaum muslimin. Dan itu tidak diungkap memang oleh berita, sampai tingkat tokoh-tokoh guru besar di Indonesia nggak sempat mengetahui. Coba kalau umpamanya membuka di dalam dalam internet ya, di Google bisa cuma ini harus pakai bahasa Arab ya. Agak diperbesar ya. Jadi ini bisa ditulis di internet, kata Ibnu Qassam, Al-Maktabul Alami ya. Nah, seperti ini kalau kita tulis nanti akan muncul berita harian Hamas, akan muncul itu di YouTube-nya, ada langsung dan bisa di download juga. Kata Ibnu Qassam atau Al-Maktabul Ilami atau kata Ibn Izzuddin Al-Qassam. Nih diawali dengan tulisan Al-Maktabul Ilami saja akan muncul secara lengkap seperti ini. Dan saya ikuti berita melalui ini. Bahkan waktu akhir Januari kemarin telah terdaftar 17.000 remaja usia antara 15 tahun sampai 18 tahun untuk ikut latihan militer, dan dilatih selama seminggu. Mereka dilatih sudah siap untuk berperang. Ini diberikan oleh Allah kepada mereka kecerdasan bagaimana menggunakan senjata dan bagaimana juga pergerakan-gerakannya bela diri, sangat mengagumkan. Ini di sana sangat luar biasa. Ini jelas-jelas untuk melawan Yahudi. Dan saat ini jelas Brigade Al-Qassam ini adalah merupakan militer yang paling ditakuti dunia saat ini. Jadi kalau pemainnya ada yang mengatakan bahwa Hamas adalah buatan Israel, sangat sulit dipahami. Kenapa kok sampai berkata itu? Dan ini tokoh lagi. Kemudian saya barusan lagi dapat pertanyaan lagi. Orangnya satu level tapi beda. Yang tadi dengan yang sekarang mungkin di antara bapak dan ibu juga ada yang tahu siapa, tidak perlu saya sebutkan. Tapi ini nggak masalah lah dia menyebutkan bahwa ISIS adalah kucing krempeng yang ditampilkan sebagai macan. Nah itu mah nggak apa-apalah dibilang begitu. Tapi jangan sampai dihubungkan kepada ISIS buatan Ikhwan Muslimin. Beda gerakannya. Al-Ikhwanul Muslimun itu berdiri sejak tahun awal 1900-an. Pendirinya meninggal tahun 48. 1948 itu meninggal pendirinya itu. Kenapa kok tiba-tiba baru sekarang gitu kegerakan sampai memotong leher dengan secara
sadis seperti itu? Kenapa baru sekarang kalau memang itu adalah buatan Ikhwan Muslimin? Tidak ada hubungan antara Ikhwan Muslimin dengan ISIS. Jadi siapakah ISIS? Tentunya saya kalau ditanya bagaimana pandangan Anda tentang ISIS, saya selalu menjawab nggak tahu. Tapi kan ada berita, ya kata berita seperti itu, tidak ada bedanya kalau kata berita antara saya dengan Anda. Tapi kalau bagaimana pandangan saya terhadap ISIS, selama saya nggak tahu, ya udah saya katakan nggak tahu, harus bagaimana lagi? Sebab boleh jadi kan orang-orang yang kagum kepada ISIS mungkin dia melihat yang bagus-bagusnya, orang yang membenci kepada ISIS melihat yang jelek-jeleknya, kan gitu. Mana yang benernya? Nggak tahu. Yang benar itu yang jeleknya apa, yang bagusnya nggak tahu juga. Sebab kan media juga sangat berperan. Maka akan lebih aman saya mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana saya bersikap kalau saya sendiri nggak tahu siapa ISIS itu, dan siapa pendirinya, dan apa programnya, dan bagaimana minhaj yang dia pakai atau sistem yang dia pakai untuk mencapai tujuannya, dan apa pula tujuannya, nggak tahu juga, nggak jelas. Nah, kemudian dihubung-hubungkan kepada Ikhwan Muslimin, ini jelas jauh berbeda. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa ini pertanyaan belum lama nih lagi, kenapa katanya Wahabi berbeda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah menurut Indonesia beda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah menurut Saudi. Dua-duanya ngaku Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Wahabi dengan NU sama-sama mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi sering diangkat bahwa Wahabi itu sesat karena anti berjanji. Saya bertanya, emang berjanji itu di mana adanya ya? Kalau di Mekah ada, mungkin dapat kita katakan Wahabi anti berjanji. Tapi kalau sejak dahulu nggak ada, mungkin nggak. Mereka nggak pernah bicara tentang berjanji. Ada lagi Wahabi anti muludan. Rasanya memang di sana sejak dulu juga nggak ada muludan. Bagaimana dikatakan anti? Itu sebetulnya dibuat-buat saja itu. Kemudian apalagi lah anti solawatan. Makanya sesat karena anti solawatan. Kalau solawat sudah jelas perintah Al-Quran, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tidak mungkin anti solawatan, berarti tidak pernah sholat mereka. Padahal imam-imam Masjidil Haram yang diikuti oleh ratusan ribu bahkan jutaan manusia, itulah dari kelompok yang disebut Wahabi juga. Dan dari waktu ke waktu orang-orang yang taat kepada ulama Wahabi ini bertambah terus. Taat waktu salat. Kata imam Allahu Akbar, imam ratusan ribu bahkan jutaan ikut semuanya. Jadi sebenarnya apa Wahabi itu? Wahabi adalah sebutan orang luar ditujukan kepada ulama Mekah dan Madinah yang memang di sana ada seorang ulama dulu bernama Imam Abdul Wahab. Dan Abdul Wahab ini saya baca karya-karya dia enggak berbicara tentang masalah muludan, berjanji solawatan dan apalagi lah. Yang dibicarakan oleh dia masalah akidah. Akidah saja yang dibahas oleh dia. Bahkan di dalam Masjidil Haram ada kitab-kitab karangan Abdul Wahab, itu masalah akidah. Karena memang sangat perhatian beliau kepada masalah hal-hal yang dapat merusak akidah. Sebab tempatnya sangat rawan di sana. Kalau dirusak akidah sangat gampang menyebarnya. Habis tempat bersejarah kan? Tempat Rasul, tempat Ka'bah, tempat Hajar Aswad. Nah, Imam Abdul Wahab sangat concern untuk memberantas kemusyrikan. Saya waktu masih tahun 80-an sedang sholat di Masjidil Haram. Selesai sholat,
ada yang bertanya kepada saya dari sebelah kiri, kamu orang Indonesia? Iya, saya bilang. Dia orang Arab. Dia nanya, saya sering menyaksikan orang-orang Indonesia. Ini di tiang ini, nih tiang yang di depan kamu ini, banyak orang Indonesia yang memeluk tiang ini. Itu buat apa itu? Gak tahu, sebenarnya saya belum pernah lihat. Jadi mereka sambil memeluk tiang, sambil berdoa, bahkan sambil menangis gitu. Itu orang Indonesia tuh. Namun kemarinnya itu, satu hari sebelum itu, saya pernah mendapatkan tulisan dari jamaah. Waktu itu masih banyak haji turis. Berangkat bulan Rajab kan, pulang-pulang bulan Muharram gitu, atau bulan Dzulhijjah. Haji turis namanya itu. Mereka umroh, pulang-pulang musim haji. Saya diminta oleh salah seorang jamaah haji turis untuk menerjemahkan satu tulisan. Di situ ada doa, dan di bawah doa itu ada tulisan pakai bahasa Sunda. Usahakeun baca doa ieu bari nangkep tihang jin cenah. Baca doa ini sambil memegang tiang jin. Yang mana itu tiang jin? Pernah lagi disebut, kata salah seorang pembimbing ibadah umroh itu, di sana ada tiang, satu-satunya tiang coklat, itu tiang jin katanya. Ceritanya bagaimana? Waktu dulu Rasulullah membangun Masjidil Haram ini, kekurangan tiang, maka minta bantuan kepada jin, baru jin ngasih tiang. Saya tersenyum waktu itu. Kenapa senyum? Ini kan zaman Rasul nggak ada tiang-tiang ini, apalagi dari marmer. Lah, di zaman Rasul Masjidil Haram paling pakai batas-batasnya dengan pohon kurma. Bagaimana pakai marmer segala macam? Tapi itulah dibuat cerita. Ada tiang yang beda warnanya, dibikin cerita gitu. Disebutlah tiang jin. Nah, sampai orang Arab tadi, wa hadhihi bid'atun ibtada'ahal Indonesiun, kata dia. Ini bid'ah buatan orang Indonesia, kata dia. Nah, berarti disitulah banyak memang di sana hal-hal yang rawan kalau tidak diberi ketegasan, bila tidak ketat gitu dalam penjagaan akidah. Wah, banyak sekali yang memang bisa mengarah kepada kemusyrikan. Kemudian kan yang ngelap tiang juga banyak kan. Pintu Masjidil Haram, pintu Masjid Nabawi dielap-elap terus. Setelahnya dielap oleh sorban, diusapkan ke pipi. Wah, banyak sekali di sana. Itu sebetulnya yang dibahas oleh Imam Abdul Wahab, masalah keyakinan, masalah kemusyrikan. Bukan masalah-masalah yang kecil. Baca berjanji, itu mah urusan seniman lah, urusan para ahli seni, para vokalis, itu mah nggak ada kaitan dengan masalah akidah, nggak ada. Nggak, itu mah orang-orang yang punya suara bagus, nah senang gitu kan menyanyikan sholawat-sholawat. Jadi dikonfrontir antara pemikiran satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang tidak ada kaitan dengan pemimpinnya. Dan sudah ada penelitian kan, karya-karya Imam Abdul Wahab ternyata 90% sama dengan karya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Itu pemikirannya, kata penulis nih, 90% saya temukan sama. Ada perbedaan, ya tergantung daerah. Kalau perbedaan mah otomatis urusan metodologi nggak bisa dipaksakan sama. Tapi kesamaannya itu ternyata lebih banyak. Namun sering diangkat seakan-akan berseberangan. Nah, ini khawatir orang luar yang ingin memecah belah umat Islam. Karena upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam kan sejak dulu itu, sejak zaman Rasulullah masih hidup. Dengan peristiwa Ashabul Ifk, penyebar fitnah tentang Aisyah, itu sejak dulu dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu lahu 'adzabun 'adzim. Surat An-Nur menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan fitnah
adalah dari golongan kamu juga. Yang menyebarkan fitnah dari golongan kamu, tapi yang membuat fitnah bukan golongan kamu. Kenapa menyebarkan? Ya nggak tahu. Cuma karena Rasul masih ada, Al-Quran belum selesai semua diturunkan, jawaban langsung tuntas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya Al-Quran sudah selesai turun semuanya, Rasul sudah wafat, manakala muncul lagi fitnah, tidak ada jawaban kan? Perang katanya Ali dengan Aisyah. Mungkin kalau masih ada Rasul, masih ada Al-Quran, bukan Ali melawan Aisyah, bukan Aisyah berperang dengan Ali, terus yang berperang orang lain, cuma membawa nama Ali dan Aisyah, kan bisa begitu tuh. Cuma karena enggak ada jawaban, rame terus tersebar kemana-mana dan terus-terusan dijadikan sebagai sumber perpecahan. Kalau ada orang yang berkata, kenapa sih umat Islam berperang? Oh, dari dulunya, kan gitu. Padahal enggak. Sekarang juga yang berperang bukan atas nama Islam, tapi atas nama aliran, atas nama politik. Sekarang pemainnya di Yaman sedang rame-ramenya. Ya, kita doakanlah semoga para mujahidin yang ikhlas membela agama Allah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan Saudi menggempur Houthi di Yaman, yang menguasai Son'a digempur oleh Saudi. Lalu Iran mengancam Saudi. Ya, kita doakan siapa yang jihad fisabilillah, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Itu saja yang paling penting buat kita. Allah Maha tahu siapa yang fisabilillah dan siapa yang fisabilis syaitan. Yang di jalan Allah tentunya adalah mengangkat nama Al-Islam, mengangkat nama Al-Quran, mengangkat nama Rasul, mengangkat nama orang-orang yang dicintai Rasul. Apabila yang diangkat adalah justru sebaliknya, ya tentunya itu bukan fisabilillah tapi fisabilis syaitan. Baik, hamba-hamba Allah, itulah untuk bahasan siang hari ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan kalau ada. Masih ada waktu sedikit. Ya, tidak ada kelihatannya. Baik, insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Dan mudah-mudahan pekan depan sudah bisa saya bawa buku ini sehingga bisa dibuka bersama-sama kajiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.